Diketahui pada soal terdapat 3 batang, yaitu batang 2 yang ditanyakan kopel T2-nya, kemudian batang 3 yaitu segitiga, terdapat gaya sebesar 100 Newton pada titik B, dan batang 4 berbentuk segitiga, terdapat gaya sebesar 200 Newton pada titik D. Kemudian kita mulai dengan menguraikan setiap batangnya. Ini mulai dari batang 4. Pada soal batang 4 batang 4, di mana pada batang 4 terdapat gaya sebesar 200 Newton. Di mana sini kita namakan FD, lalu F14 yang tidak diketahui arah dan besarnya, dan F34 yang tidak diketahui arah dan besarnya juga. Kemudian batang 3 batang 3 yaitu terdapat gaya sebesar 100 Newton pada titik B. Dinamakan FB. Kemudian pada titik C terdapat F43 yang belum diketahui arah dan besarnya, dan pada titik A terdapat gaya F23 yang belum diketahui arah dan besarnya juga. Ini tadi merupakan titik C, titik D, dan titik O4. Kemudian terakhir terdapat batang 2. 9 cm. Di mana terdapat gaya F32 dan
F12 dan gaya couple T2 yang ditanyakan. Kemudian kita mulai dari batang 4. Kita uraikan batang 4 dengan digambar lagi. Dimana pada batang 4 gaya F34 tidak diketahui arahnya, diuraikan menjadi F34 T4 dan F34 N4 berpaku pada garis O4C itu F34 N4 dan F34 T4. Lalu terdapat gaya FD pada titik D. Dan F14 yang tidak diketahui arahnya. Lalu dari dua gaya FD dan F34 T4 yang tegak lurus dengan batang 4 bisa kita gunakan segitiga sebangun, yaitu pada O4C, yaitu yang tegak lurus F34 T4, dan kita cari gaya tegak lurusnya FD. Sehingga didapatkan gaya tegak lurus FD dengan titik O4, dimana dinamakan titik M, sehingga kita dapatkan gaya FD dengan jarak O4M dan gaya F34 T4 dengan jarak O4C, dengan keduanya tegak lurus batang 4. Sehingga dengan rumus FD dikalikan O4M sama dengan F34 T4 dikalikan O4C, kita bisa buat segitiga sebangunnya.
Ini merupakan O4C, kemudian O4M diketahui sebesar 3,15 cm. Kemudian pada jarak O4C diketahui dari persamaan terdapat gaya sebesar Fd, yaitu Fd tadi diketahui sebesar 200 Newton. Kita menggunakan skala 1:100 sehingga Fd kita gambar sepanjang 2 cm. Sehingga didapatkan segitiga. Dan tegak lurus pada titik M didapatkan besar F34T4. Hanya besar saja, dimana di sini didapatkan sebesar 1,8 cm. Dikalikan skala 1:100 yaitu 185 Newton. Untuk arahnya di sini pusatnya pada O4, Fd membentuk gaya kopel ke arah kiri yaitu counterclockwise, sehingga F34T4 untuk keseimbangan harus melawan gaya kopel yaitu ke kanan. Setelah didapatkan F34T4, kita bisa lanjut ke batang 3. Kemudian kita gambar batang 3. Merupakan titik B, titik C, dan titik A. Dimana pada titik A terdapat gaya F23. Lalu pada titik C, F43 tidak diketahui arahnya. Kita uraikan menjadi F43N4 dan F43T4, yaitu kebalikan dari gaya F34, dimana gaya F43 ini berpaku pada batang 4. Pertama, gaya F43N4 yaitu sejajar dengan batang 4.
dan F43 T4, yaitu yang tegak lurus dengan batang 4. Di mana F34 T4 sudah diketahui arahnya ke arah kanan, sehingga F43 T4 kebalikan arahnya, yaitu ke arah kiri. Lalu pada titik B terdapat FB sebesar 100 Newton ke arah kiri. Lalu dari ketiga 4 gaya yang sudah diketahui ini hanya diketahui besar dan arahnya, yaitu F43 T4 dan FB, sehingga kedua gaya tersebut dicarikan resultannya terlebih dahulu dengan mempertemukan kedua garis gaya tersebut. Kemudian pada titik pertemuannya kita cari gaya resultannya. Di mana diketahui FB sebesar 100 Newton dengan skala 1/100, kita gambar 1 cm. Ke arah kiri. Kemudian F43 T4 tadi diketahui sebesar 185 Newton atau 1,85 cm. cm. Kemudian didapatkan resultannya. Dimana resultannya ke arah kiri. Ini merupakan FB, merupakan F43 T4, dan ini resultan. Lalu dari gaya resultan yang didapatkan kita pertemukan dengan garis gaya F43N4. Sehingga dipanjangkan. Lalu pada titik pertemuannya tarik garis ke titik F23, yaitu titik A, sehingga mendapatkan garis gaya F23. Lalu dari ketiga garis gaya tersebut bisa kita dapatkan besar F23 dan F43N4-nya. Kita mulai dari resultan terlebih dahulu yang sudah diketahui besarnya, di mana resultan didapatkan sepanjang 2,65 cm. Kemudian garis gaya F23. Dan garis gaya F43N4.
Karena tadi ini merupakan resultan ke arah kiri, kemudian membentuk segitiga poligon tertutup. Ini merupakan garis gaya F23 dan ke arah bawah merupakan F43N4. Sehingga dengan skala bisa didapatkan besarnya. F23 didapatkan sepanjang 2,7 cm, yaitu 270 Newton ke arah atas. Sedangkan F43N4 didapatkan sebesar 1,3 cm ke arah bawah. Lalu dengan didapatkannya F23, kita bisa lanjut ke batang 2, yaitu mendapatkan besar F32-nya, yaitu besar sama dengan F23 hanya berkebalikan arah. Kemudian kita gambar batang 2, yaitu O2A pada soal sepanjang 1,9 cm. Kemudian pada titik A-nya, yaitu F32, diketahui sama dengan F23. Di mana F23 ke arah atas, sehingga F32 ke arah bawah. Kemudian F12 garis gaya sama dengan F32, arahnya berkebalikan. Ini merupakan titik O2 dan titik A. Kemudian dari garis gaya kedua gaya tersebut didapatkan jarak tegak lurus, yaitu H. Kemudian didapatkan T2 yang ditanyakan, yaitu F32 ke arah kiri membuat kopel berlawanan arah jarum jam, sehingga kopel T2 ke arah kanan yaitu searah jarum jam. Dan besarnya bisa didapatkan dengan rumus F32 dikalikan dengan H, di mana F32 diketahui besarnya sama dengan F23 yaitu 270 Newton, dan dikalikan dengan H, di mana pada gambar didapatkan sepanjang 1,5 cm apabila dibandingkan dengan batang 2 yaitu O2A, di mana O2A pada soal diketahui 4 cm, namun pada gambar sepanjang 1,9 cm. Sehingga dengan persamaan H sama dengan 1,5 dikalikan 4 dibagi 1,9 didapatkan H sepanjang 3,15 cm. Sehingga T2 bisa dicari dengan 270 dikalikan 3,15, yaitu sebesar 850,5 Newton cm. Atau dengan satuan umumnya kita jadikan meter, sehingga menjadi 8,5 Newton meter searah jarum jam atau clockwise.